Halo Bung Fuad. Apa kabar? Sehat, baik. Alhamdulillah. Ya. Nah, katanya punya cerita horor dan histeris. Betul itu? Betul. Itu ceritanya di bangunan kuno ya? Iya. Nah, itu gimana ceritanya? Sebenarnya itu udah cukup lama sih kejadiannya. Jadi waktu zaman saya kuliah. Oh. Zaman kuliah dulu. Sekitar tahun? Tahun 2000, saya kuliah awal tuh 2000, tamat SMA 2007, ya 2007. 2007-an ya. Sampai 2010, 3 tahun. Kebetulan 3 tahun. itu saya di asrama. Oh, asrama. Nah, itu kejadiannya gimana? Awal itu sebenarnya banyak sih kejadian, cuma yang saya mau ceritakan ini itu sebagian dari cerita titik awal saya mula percaya sama makhluk astral. Dulu tuh saya nggak percaya sama makhluk-makhluk itu. Saya hanya anggap itu sebagai kayak kuntil atau apa dan sebagainya, itu kayak TV aja gitu. Iya, legenda kuno, cerita desa-desa dari omongan orang gitu. Nggak percaya saya. Nah, karena saya ngalami sendirilah. Dari situlah titik mulanya saya percaya sama makhluk astral. Setelah dialami baru percaya. Ya. Setelah nampak aslinya, Nampak wujudnya, asli, dijalanin, pokoknya berat sekali. 1 tahun saya bertahan ngalamin gangguan itu. Tahun 1 pertama, tahun? iya tahun pertama itu. Pertama kali masuk ke asrama ya, waktu kuliah ya. Itu asrama apa? Asrama bidan. Oh, jadi pertama kali masih mungkin beradaptasi ya? Iya, wajar. Karena awalnya gini, saya itu memang nggak mau masuk asrama, nggak mau masuk kuliah lah di asrama. Wajar kan umur kita itu ikut teman. Saya mau kuliah di tempat apa, pikiran saya tempat kuliah itu megah gitu kan. Nah kebetulan ada problem sedikit lah, terus saya masuknya jadi orang terlambat lah. Dan kampus itu yang masih buka. Kampus itu masih cuma itu yang masih buka. Yang terakhir. Ya, yang terakhir lah. Saya masuk setelah orientasi 2 hari. Saya nggak ikut orientasi waktu itu. Masuk sisip lah gitu istilahnya masuk. Saya angkatan ke-6. Jadi itu baru. First impression yang pertama kali saya lihat bangunan itu gitu, sampai kan banyak orang bilang kan kalau kita ke tempat yang baru. Kita itu nggak boleh sembarangan ngomong. Oh, iya. Pokoknya perilakunya bagus gitu lah. Nah yang saya buat ini malah kebalikannya, karena mungkin emosi yang udah saya pendam nih, nggak pengen masuk asrama. Nah masuklah ke tempat ibu asrama, melapor ke bagian untuk saya dapat kamar di bagian mana. Nah kebetulan saya dapat kamar itu paling ujung, karena mungkin saya siswa terakhir, mahasiswa terakhir. Saya dapat paling ujung. Samping kamar saya itu kamar genset, kamar mesin ya? Iya, mesin genset. Kemudian ada sampingnya lagi dapur kotor. Jadi di asrama itu kan ada peraturan. Kalau kita tingkat pertama itu kita harus ngikutin rules peraturan dari kakak tingkat, namanya hukum asrama. Jadi kita mandi tuh tidak boleh, mahasiswa tingkat pertama itu nggak boleh mandi ataupun apapun kegiatannya itu jangan sampai melewati kegiatan dari kakak tingkat. Nah, jadi baik mandi, baik apapun, makan segala macam. Jadi awal mula saya dapat kejadian tuh, awal mula saya diganggu tuh malamnya setelah saya udah masuk ke asrama. Udah tidur, malamnya udah dibilang lah ada peraturan semuanya. Kita mandi nih. Saya dapat teman nih, kebetulan 3. Teman satu kelas? Iya, teman satu kamar, roommate. Jadi ada bertiga nih, kebetulan akrab. Bisa akrab lah, gampang akrab. Terus kita bertiga nih mandi. Kita itu kamar mandi itu ada 2. Di dalam sekolah asrama itu ada 2. Cuma 2. Jadi ada bangunan baru, ada bangunan lama. Kebetulan kita pilih tuh yang bangunan lama. Kenapa? Karena jarak kamar mandi ke kamar kami itu deket, paling dekat. Wajar, kita kan pasti milih yang paling deket dong. Nggak mungkin kita pilih yang jauh gitu. Udah kita. Tapi karena awal nggak ada mikir. Nggak ada. Kita ya mikir biasa aja gitu ya. Kami mandi jam 2 pagi. Itu setiap kali kami lakukan selama 1 tahun berjalan. Jam 2 pagi? Iya, jam 2 pagi.
Tidurnya jam berapa? Tidur kami jam 10. Jam 10, jam 9. Pokoknya jam 8 tuh udah wajib, setelah belajar malam kita wajib istirahat gitu. Jadi jam 2 pagi kami mandi. Kita nggak tahu nih, kami ini udah karena terbiasa, belum terbiasa sih, masih terbiasa di rumah itu mandi tanpa ini. Jadi kita penutup ya. Jadi kita mandi nih ya layaknya mandi di rumah biasa. Sebenarnya kan nggak boleh sih kayak gitu. Mandilah kami, enak mandi. Saya ini sakit perut. Sebelum saya ceritain, Pak Puat bisa bayangkan gimana bangunan lama kamar mandi, peninggalan Belanda dengan bak mandi yang panjang, sekat 3 untuk buang hajat, tanpa lampu untuk sekatnya. Iya. Tanpa lampu. Iya, tanpa lampu di dalamnya. Nah, kemudian yang mandi itu cuma kami 3. Sisanya yang lain itu mandi di kamar mandi yang baru, bangunan baru. Saya mandi. Saya sakit perut, saya ke tempat toilet untuk buang hajat dulu. Saya kira teman saya masih mandi kan. BAB ya. Saya masih BAB. Keluarlah saya. Otomatis kan saya yang telat nih mandi. Nah, saya kira teman saya satu lagi itu juga mau BAB. Nah, saya mandi, enak mandi. Nah, teman saya ini yang saya kira masih BAB itu di dalam toilet itu. Yang sebelah. Nah, yang sebelah. Sambil nyanyi. Oh, ada orang nih. Kebetulan namanya Noni. Oh, ada orang nih dia. Masih di sini dia berarti. Mandilah lama-lama dulu, mandi, bersih-bersih semua segala macam. Udah, saya tunggu juga. Udah siap belum? Tapi dia nggak jawab. Jadi masih ya bergumam nyanyi-nyanyi gitu. Sambil air itu hidup. Nyanyinya itu dengan kata-kata atau gitu iya, aja? bergumam aja. Tapi nadanya nggak, Devi nggak kenali nadanya itu lagu apa? Saya masih ingat. Nggak ada lagu, cuma saya ingat gitu doang. Itu masih saya ingat. Dan itu masih saya ingat sampai sekarang. Nyanyian itu tetap sama sampai saya dengar 1 tahun berjalan dengan perempuan yang sama. Nadanya itu tetap sama. Jadi dia nyanyi kayak gitu, saya tunggu, udahlah, tinggal aja lah. Aku duluan ya, aku bilang, duluan masuk kamar. Lah, kaget dong. Loh, kok bukannya tadi dalam kamar mandi? Oh, begitu sampai kamar, lihat si Noni tadi. Iya. Loh, Non, tadi bukannya kau di kamar mandi? Kok di sini? Mana ada aku di kamar mandi, gila kau ya katanya. Udahlah, masih positif thinking nih. Udahlah, mungkin tadi orang lain kali yang masuk gitu, udah masih positif thinking. Besoknya lagi, saya nih sama, masih sakit perut. Nih. Tapi belum mikir apa-apa. Belum, ya. masih ini. Saya masih sakit, saya sakit perut nih. Temen dah, nggak mau lah. Saya kan orangnya susah tidur, cepat, insom. Saya sakit perut, udahlah. Ngapain dikawani? Nggak apa-apa nih itu, nggak adanya itu gitu. Karena mungkin saya memang nggak percaya awalnya, jadi nggak ada takut, udah. Saya udah jalan ke kamar mandi jam 12:30. Setengah satu pagi ya? Iya, 12:30. Asrama sepi. Sepi gitu kan. Nggak ada yang keluar sama sekali, nggak ada yang cuma saya lah pada waktu itu. Saya jalan sendiri. Saya entah kenapa gini, toleh ke belakang, lihat ke belakang. Saya dengar dengan gumaman yang sama. Ini kenapa merinding? Apa-apa itu nggak ada. Ini itu. waktu mau perjalanan ke toilet? Iya, perjalanan gini. Udahlah, nggak usah mau nengok, nggak usah dipikirin, gitu. Udah jalan. Nah, lepas saya selesai keluar, saya langsung kaget. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi baru selesai BAB, keluar toilet mau balik ke kamar? Iya, mau balik ke kamar. Saya lihat sosok Kunti duduk ingat kalau di atas itu bagian balkon kami kan kayak gini, ada kalau di atasnya itu ada balkonnya nggak balkon sih sebenarnya, pembatas sih, pembatas itu kan. Dia duduk tapi ngadap di gedung ke belakang, duduknya ngadap belakang gini. Jadi terus saya lihat gini, saya masih diam, ini apa gitu. Kenapa bisa lihat ke atas gitu? Karena kan saya pulang arah ke kamar. Iya, karena mungkin ada hal yang ganjil mungkin ya. Iya. Ini ganjil. apa kok duduk di sini jam segini gitu kan. Terus saya liatin aja, habis itu udah. Saya liatin, kenapa saya ngeliatin terus saya diam gitu. Apa mama dia? Otomatis jerit dong. Dia gini noleh. Noleh senyum. Dan mukanya itu muka
Memang benar-benar muka orang Belanda. Noni Belanda. Noni Belanda. Pucet sepucet-pucetnya. Senyum. Kalau dibilang takut sih pasti takut, kaget. Tapi untuk ukuran hantu kayaknya nggak jelek-jelek amat, cantik. Cantik dengan rambutnya segini. Senyum ya. Senyum, rambut ikal. Dia senyum. Terus saya jerit karena kaget, sambil lari, ibu asrama sampai bangun. Sampai bangun, kenapa gitu. Udah selesai nih. Besoknya malam itu terus berlanjut, diganggu dengan makhluk yang sama. Kita kurve itu gotong royong kan, gotong royong. Saya tanya sama teman saya, kita kurvenya di mana gitu. Nah, ada teman saya memang rambutnya panjang mirip banget sama si sosok perempuan itu. Dia keturunan Arab tapi memang namanya Dila. Oh, wajahnya pun hampir mirip gitu ya. Kulitnya enggak hampir mirip. Cuma kan karena rambutnya, model rambut dia mirip lah, model postur badan dia mirip. Jadi pada saat itu dia pakai baju yang sama warna putih, tapi piyama, bukan daster. Piyama warna putih, ada corak. Nah, itu di dekat kurve kami mau arah ke lab itu ada joglo. Joglo itu ada bambu kuning, pohon bambu kuning kan. Jadi saya ikutin dia, saya kira itu memang dia. Ikutin dia jam masih sama setelah kami mandi. Jam 2, jam 3 gitu, kami ikut kurve kan jam 2, jam 3 karena kakak tingkat kan jam 4, jam 5 itu udah bangun. Udah mandi semua, tingkat 2, tingkat 3-nya baru jam 6 sampai setengah 7. Nah gitu. Saya ikutin dia. Deal, kita mau kurve di mana? Jadi nggak duelan, kalau istilah kami duelan itu ngepel. Nah, duelan banjir apa duelan kering nih, kami bilang gitu. Dia diem aja. Ya saya ikutin aja, ikutin. Kok aneh gitu. Kok aneh. Dia jalan terus jalan aja gitu. Jalan sampai ke, saya ngikut tuh sampai ke lab atas. Dia ke atas. Nah, saya merinding. Dia, kau ngapain ajak kemari? Kok kita berdua aja? Kita kan ada banyak sih, ada timnya untuk kurve gitu. Tapi terus dia bergumam lagi dengan nyanyian yang sama. Terus? Dari situ saya langsung nggak betul nih. Nggak betul. Tak kenapa saya langsung pingsan. Ini posisi sudah di atas, di lantai atas pingsannya. Saya nggak tahu habis itu kejadian apa-apa, saya langsung pingsan. Udah sadar, dibangunkan sama ibu asrama. Pingsannya karena? Saya nggak ingat apa-apa. Nggak, maksudnya pingsan itu penyebabnya lihat? Iya, lihat sosok. Dia berbalik arah lagi. Balik arah, lihat saya. Saya pingsan. Abis pingsan itulah kejadiannya. Abis pingsan itu kejadiannya. Dia tuh kayak terus ngikutin, terus nampakkan diri, terus setiap saya tidur tuh, tahu nggak sih apa, ketindihan. Nah, ketindihan. Terus malam berlanjut, itu kayak saya tuh kayak rasa takut untuk mau tidur itu ada. Oh, biasanya mau tidur ya nyaman gitu ya. Saya takut sama malam jadinya. Ini malam nih cepet, aku takut gitu. Jadi saya tuh parnoan, apa-apa mau kemana-mana harus dikawani. Kalau malam? Iya. Bahkan sampai ke toilet pun akhirnya takut juga? Dikawani. Dari awal saya tuh nggak takut, jadinya takut. Udah, saya tuh akhirnya setelah saya pingsan itu, besoknya saya ketindihan, sama juga. Terus setelah itu saya demam 2 minggu. Ketindihan itu dia juga? Iya. Jadi gini Pak, waktu ketindihan. Pernah kan ngerasain, pasti semua orang pasti, adalah beberapa orang pasti pernah ngerasain ketindihan kan. Itu ketindihan tuh saya tidur, kebetulan tempat tidur saya itu 2 jendela. Saya yang di bawah Pak yang sudut. Saya tidur dengan panas tuh tinggi. Jadi saya tidur tuh kayak antara mau sadar mau enggak. Setengah sadar. Setengah sadar tuh itu kayak gini di depan muka. Itu dia? Iya, gini dekat. Sambil dengan nyanyian itu juga. Bayangin. Loh, saya mau jerit tuh nggak bisa. Dia gini sambil nyanyi? Iya. Posisinya gini, ini kepala saya. Ini kepala saya. Saya tidur di sini. Ini ujung tempat tidur di atas kepala saya kan. Ya udah, dia dari sini gini, nengok. Oh. Rambutnya terurai gini semua. Terus dengan mata melotot nggak? Enggak. Matanya tapi senyum ya? Senyum. Saya langsung kayak mau jerit tapi nggak ada yang nolong. Karena kan kita tidurnya itu ada pembatasnya.
Tapi kan teman saya cuma di atas. Ya tapi kan Teman kawan sebelah satu ada. kamar kan ada. Ada, tapi kita mau jerit nggak denger lah sama teman sebelah karena kan kita nggak deket. Setelah udah berapa menit baru saya bisa kayak sesak gitu, terus demam tuh. Penampakan saya tidur beberapa malam setelah demam hari keempat saya tidur. Nah ini yang lain nih Pak Fuad, saya lihat tidur udah reda lah demamnya, ini udah reda. Kami tuh nggak pernah dikasih namanya dari asrama itu kita dapat selimut, bantal, spray itu lah kan. Kita nggak pernah dikasih namanya guling. Tapi entah kenapa di malam itu saya kalau meluk guling. Perasaannya meluk guling ya? Perasaannya meluk guling. 3 malam itu saya ini. Malam ketiganya baru saya sadar. Saya setengah sadar, saya lihat ternyata bukan sosok guling yang saya peluk, tapi pocong dengan muka yang hancur. Itu menghadap? Iya, menghadap saya dengan suaranya yang geram. Ada suaranya? Ada suara. Gimana suaranya? Oh, memang gitu suara pocong ya? Itu dengar dari apa juga gitu suara pocong? Kayak suara harimau? Iya. Oh. Itu langsung saya jerit tiba-tiba. Dia sempat meluk? Iya dia. Malam ketiga baru saya sadar bahwa itu memang bukan guling. Karena kan saya posisinya demam, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya sakit. Nggak ada ngerasain dingin atau panas tuh badan si pocong? Nggak ada ngerasain, biasa aja ya? Biasa. Cuma saya ngerasain ini kenapa bau. Bau? Selama saya ini bau busuk yang nyengat. Taulah gimana bau bangke tikus yang nyengat, nah itu bau busuk. Tuhan. Betul, serem. Merinding. Nah, saya dibawa ke orang tua. Setelah kejadian ini, Bu asrama mungkin panik. Ini kenapa nih anak ini bukan penyakit biasa. Saya ditelepon orang tua saya, dibawa pulang ke rumah, diobati. Setelah sembuh, terus dicari tahu lah penyebabnya ini apa. Ternyata itu bangunan, setelah dicari tahu ternyata bangunan bekas yayasan kami itu bekas kuburan awalnya. Dulunya kuburan. Nah terus lepas dari kuburan dia jadi rumah sakit, rumah sakit Belanda, dan situ ada ada yang mati. Berarti itu bangunan sekolah itu bangunan yang Devi jalani itu masih bekas bekas bangunan rumah sakit Belanda ya. Iya. Dan itu nggak ada renov, nggak ada ya? Nggak ada dirubah sama sekali. Ya cat aja paling yang mungkin ada sedikit lah kali dari pihak sekolah, saya kurang tahu ya. Dan yang Devi lihat langsung memang terlihat tanda-tanda bekas rumah sakit itu. Terlihat jendela yang panjang. Jendela kamar tuh hampir sama dengan hampir sama dengan pintu besar. Tingginya. Tingginya, jendela yang panjang. Terus dari bentuk atap asramanya bentuknya seperti kayak rumah sakit, dari lorong-lorongnya bentuknya kayak rumah sakit. Sama, nggak berubah. Hanya sedikit aja ada taman bekas sekolah SMA-nya dulu gitu. Itu aja. Setelah diobatin dan dikasih tahu dulunya ini. Jadi karena mungkin kata yang ngobati saya itu mungkin karena saya waktu masuk kamarnya itu juga ngelontarkan kata-kata yang nggak baik katanya gitu. Mungkin marah ya karena rumahnya dikata-katain gitu ya. Setelah berapa tahun berjalan sembuh nih, nggak ada gangguan lagi. Nah, tingkat 3 kita lagi sibuk-sibuk nyusun karya tulis ilmiah. Dekat-dekat itu saya terus diganggu. Tapi sosoknya ini beda, tetap perempuan, sosoknya beda. Jadi kamar kami, dan ini saya rasa itu yang paling seram sih. Yang mana? Itu kejadian yang paling seram di tingkat 3. Yang si sosok ini ya? Iya, jadi selainnya pocong itu ya, jadi kan saya ini orangnya paling susah tidur kayak yang saya bilang tadi kan. Saya susah tidur malam, dan saya orang terakhir yang tidur
yang tidur di antara teman-teman satu kamar saya. Kita tulis karya ilmiah. Dulu kan zamannya main Facebook nih, Facebook nih kan, sambil itulah balas-balas messenger kan, balas messenger. Nah terus tiba-tiba ada teman saya namanya Jurairah. Ya. Jurairah. Memang teman-teman saya yang tamatan pesantren ini, yang dari Langga Payung, yang dari jauh-jauh lah, rambut mereka memang panjang-panjang, segini, sepantat, tebal. Nah, saya tahunya itu dia tuh orangnya nggak pernah begadang, ya baik-baik lurus-lurus saja lah, tidur ya gitu kan, ya kayak manusia normal biasa lah. Entah kenapa, itu dia tidurnya posisinya di atas nih. Nah, setelah tingkat 3 kami dan kamar mandi kami udah nggak di luar lagi. Udah senior ini ya, udah ada perubahan, udah naik level up lah gedung kami, udah diperbarui lah. Tempat tidurnya bertingkat, atas bawah. Dan saya tunggal. Saya tunggal, kebetulan waktu itu saya ketua kamar namanya, ketua kamar. Saya tunggal, saya dapat di depan tunggal sendiri. Jadi yang lainnya pada ada atas bawah, tau lah tempat tidur bertingkat itu gimana sih ya kan, atas bawah, tahu kan, bisa dibayangkan. Itu sampai berapa tingkat? Dua tingkat doang. Ada tingkat dua, saya tunggal 1 di depan. Terus dia tuh paling deket kamar mandi loh, kayaknya nggak kalah deket kali sih, agak ke depan. Memang dia tempat yang gelap. Dia turun nih, saya ngerasa dia kayaknya turun dari Jurairah. Saya gini, ini posisi saya gini, laptop nih sambil sandaran di tempat tidur, main laptop. Siapa itu? Siapa itu? Kita kan tahu, ini tempat tidur ini namanya si Ica misalnya gitu, tempat tidur ini namanya Pak Fuad gitu misalnya ya. Dia turun nih, si ngapain ini? Mau kencing gitu kan, mau kencing. Kamar mandi memang awalnya dia jalan. Jur, mau kemana? Itu masih jauh. Kok bangun? Kenapa? Gitu biasa. Tidur. Dia jalan sampai ke kamar mandi. Kamar mandi nih. Kamar mandi kok lama ini anak? Bodo amat lah gitu. Tulis juga, kerjain sampai sembari main Facebook gitu kan. Keluar. Ini gelap gulita, bayangin gelap gulita yang ada cahayanya cuma laptop saya. Iya. Keluar dia, kok keliling-keliling ini anak gitu. Keliling. Yang herannya saya, kita jalan nggak pernah bunyi kan. Pak Fuad pernah dengar nggak suara orang nyapu halaman? Ser. Itu gitu rambutnya ya? Rambutnya? Aduh. Ser gitu kan. Saya gini, apa aku salah ya? Nggak mungkin, ini bunyi apa gitu kan. Dia kelilingin kita tuh, kamar itu kan adalah bentuknya gitu kan, karena tempat tidurnya. Jadi ada lorong untuk jalan. Dia ngelilingi lorong itu sambil nyanyi. Bergumam. Nyanyi apa? Bergumam. Gitu. Jur, kau nggak gila kan Jur? Ini jam berapa? Kau nakut-nakuti lah, kau nggak usah ngada-ngada lah, kau jadi orang. Udah, nggak gena-gena kau jadi orang. Sampai gue bilang sampai marah aku nih. Sampai marah. Diam aja, masih tetap kayak gitu keliling. Nggak betul nih anak ini. Jur, udahlah Jur, nggak usah gila kau Jur gitu. Terakhir udahlah, daripada gila apa, udahlah aku tinggal tidur kok ya, mampus kau. Sampai saya bilang kayak gitu. Terakhir saya tutup laptop. Udahlah, besok aja lah, mampus lah situ. Sebenarnya saya tuh nggak bisa tidur. Tetap bunyinya. Tapi udah mikir nggak kalau itu udah ganjil, ada keganjil? Iya, saya mikir takut. gitu. Cuma masih tetap positif, nggak boleh takut, positif. Saya ngerasa gini, kalau kita makin takut, pasti nanti setan itu lemah, gitu. Maksudnya kita yang lemah jadinya, dia menang gitu. Saya gitu mikirnya. Positif, jangan takut, pasti itu dia gitu. Jur, nggak usah bertingkah, tidurlah aku ya. Udah masih positif, ini si Jurairah, pasti Jurairah ini. Udah tidur saya nih, mau tidur. Ser, kok makin dekat suaranya, tapi ini tidur ayam sampai kayak gini. Ser. Tahu gimana orang nyapu halaman? Ser. Tapi suaranya kuat. Iya, namanya yang di kamar cuma saya yang hidup. Iya, saya yang dengar pasti kuat. Ser. Sampai lillahi ta'ala saya tuh kenapa beranikan diri sampai ngintip gini. Dia lewat, rambutnya kayak gini, ke bawah sampai ke lantai. Karena kan saya tempat tidurnya itu kan tunggal sendiri, bagian bawahnya.
Jadi dia nyeret dan itu memang bukan Jurera. Itu kuntilanak jalan sambil nyanyi, rambutnya sampai ke bawah. Saya diem aja. Dia nggak noleh Devi. Enggak, dia jalan lurus. Lurus pandangannya gini aja ya. Lurus aja. Tutup mata, baca Al-Fatihah, larinya ke ayat kursi larinya ke Anas. Takut kali. Mungkin kamu, mungkin Bupati pernah ngerasainnya ya. Karena panik ya. Saya yang baca ayat kursi langsung ke Al-Fatihah, baca Al-Fatihah ke Anas. Sampai saya diam aja, tidur. Diam. Nggak boleh takut, diam. Terakhir, kenapa? Udah terlelap ini, setengah tidur. Udah terlelap. Kebanyakan orang kan kita kan kebanyakan orang ini sih apa namanya ketemu, dijumpai, nggak pernah kontak fisik kan. Iya. Saya dipegang, ini saya dicubit Sama. tapak kaki saya ini bagian engsel kaki dekat mata kaki diginikan sama dia. Badannya itu rasa pegangan itu dingin kayak es. Dingin. Itu sama si cewek yang rambutnya. saya nggak ngintip. Lillahi ta'ala saya nggak ngintip. Itu saya tahu itu dia. Ya. Di malam itu juga ya? Iya. Saya nggak ngintip, lillahi ta'ala saya nggak ngintip, demi Allah saya nggak ngintip karena saya udah nggak berani. Iya. Posisi saya udah nggak berani, saya nggak ngintip apa-apa. Saya hanya ngerasain dicubit, tapi cubitan itu dingin, cubitan kecil, gini. Berapa kali? Sekali. Terus dari situ saya diam, nggak tidur, tapi pura-pura tidur dan nggak gerak sama sekali. Gimana orang ketakutan, pernah lah apa Bung Fuad ngerasain kan? Tidur gini aja. Sambil baca entah kemana-mana, ngawur-ngawur baca ayat itu udah ngawur-ngawur entah kemana-mana. Terus yang besoknya saya masih ingat itu rambut yang saya lihat di depan mata saya walaupun gelap kita namanya ini posisi saya tidur gini, ngelihat sampai ngintip dia lewat. Ini rambut tuh kayak rambut gimbal, tau gak? Rambut gimbal sudah sampai ke bawah. Rambut nggak terawat ya? Iya, sampai ke bawah. Tapi itu nutup gini semua. Warnanya apa? Hitam. Nah, itu sama si Noni Belanda bukan? Enggak. Saya rasa bukan. Tapi nggak pernah tanya, cari tahu itu Enggak. apa ya? Saya rasa bukan. Dan itu bukan kejadiannya bukan sama saya aja. Temen yang setiap tidurnya ini telat atau yang larut malam ya, pasti ketemu sama dia. Dan sama dia. Ada 3-4 orang yang di kamar saya itu ketemu sama dia. Kejadian sama. Oke Ketua, begitu saja cerita horor dari Devi Kohler dan semoga cerita ini dapat menghibur ketua-ketui sekalian. Boleh percaya, boleh tidak.